Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam agama tauhid, salam taklim ma'rifat. Coba ya perhatikan video ini, simak baik-baik. Sekarang kita tes satu-satu. Nabi Isa. Nabi Isa kalau ikut tes seleksi Tuhan lulus atau tidak lulus? Tidak lulus. Tidak lulusnya di mana? Kita pakai sifat yang pertama, wujud. Nabi Isa itu wujud atau tidak wujud? Wujud. Kalau begitu lulus jadi Tuhan. Kan wujud. Pasal 1 lulus, tapi di pasal 2 dia kena. Wujud. Qidam. Qidam artinya apa? Qidam artinya tidak berawal. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu ada tidak awalnya? Ada. Awalnya dari mana? Dari rahim Maryam. Maka yang berawal bukan Tuhan. Sifat yang ketiga, wujud, qidam, bako. Bako artinya tidak berakhir. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu berakhir atau tidak berakhir? Berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka Nabi Isa tidak lulus pasal 2 dan pasal 3 untuk menjadi Tuhan. Begini konsep bertuhan. Tuhan itu memiliki 20 sifat wajib. Artinya itu berdimensional. Ya, di dalam surah Az-Zukhruf ayat 84. Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Tuhan yang di langit itu laisa kamislihi sayun, yang bersifat qidam, terdahulu, yang tidak berawal, kemudian bako, kekal, dan seterusnya. Itu yang di langit, ya. Dan Tuhan itu esa untuk semua umat. Semua umat itu ciptaan Tuhan yang sama, hanya saja sebutannya itu berbeda-beda. Karena yang di langit itu sebenarnya tidak bernama, ya. Umat Hindu menyebutnya Sang Hyang Widi, umat Nasrani menyebutnya Allah Bapa, umat Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Tuhan yang sama. Sama halnya sebutan orang tua laki-laki. Ada yang panggil bapak, ada yang panggil ayah, ada yang panggil papa, ada yang panggil father, dan seterusnya dan sebagainya. Maksudnya itu yang sama. Kemudian Tuhan yang di bumi itu yang bersifat wujud. Wadahnya itu seorang manusia utusannya, ya. Contoh, di dalam Injil dikatakan, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang mengucapkan Nabi Isa, memberikan informasi bahwa kalau mau ketemu dengan Allah Bapa, temui aku dulu, temui Nabi Isa maksudnya, ya. Berarti Allah Bapa ada di baliknya Nabi Isa. Allah Bapa itu yang batin, roh, laisa kamislihi sayun. Yang Nabi Isa itu yang dohir, manusia utusannya. Tetapi Nabi Isa bukan Tuhan, hanya sebagai penghantarnya, kiblatnya Tuhan, alamatnya Allah Bapa. Itu dimensional, ya. Tetapi itu pada zaman Nabi Isa masih hidup, ya. Contoh lagi, di dalam surah Toha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana, dan seterusnya. Sungguh aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Ini kata-katanya Allah, tetapi yang mengucapkan Nabi Muhammad, ya. Artinya Nabi Muhammad ini memberikan informasi, mengenalkan diri bahwa untuk ketemu dengan Allah, temui dulu Nabi Muhammad, ya. Tetapi Nabi Muhammad itu bukan Allah, hanya sebagai penghantarnya, kiblatnya Allah, alamatnya Allah itu ada di Nabi Muhammad pada saat itu, ya. Itu adalah dimensional, ya. Jadi para rasul atau manusia utusan, kamu sebut anak Allah boleh, kamu panggil anak Tuhan boleh, kamu sebut agen boleh, kamu sebut terminal boleh,
kamu sebut base camp boleh, asal maksudnya sama. Lalu gini, somat, ya saya panggil somat ya, karena somat itu adik kelas saya ya. Somat itu terdiri dari roh dan jasad ya. Apakah somat itu ada dua? Tidak, tetap ada satu, tetapi dua entitas ya, dimensional. Paham maksudnya? Misal Pak Prabowo ini bilang begini, akulah pemimpin negara ini, tidak ada yang bisa ketemu presiden tanpa melalui saya ya. Ini bahasa presiden, tetapi melalui manusia Pak Prabowo. Di situ ada jabatan, ada manusia, ada wakil rakyat, ada penguasa, ada pemimpin. Apakah Pak Prabowo ada banyak? Tidak, hanya ada satu, tetapi itu dimensional. Ya. Sama dengan konsep bertuhan. Kalau di Nasrani namanya itu Trinitas, Allah Bapa, Roh Kudus, Anak Allah, ya, atau Nabi Isa. Ya. Kalau di Islam itu wasilah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum, ya, untuk taat Allah melalui rasul, melalui ulil amri minkum, ya, Allah, rasul, ulil amri minkum. Termasuk selawat itu berwasilah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan seterusnya. Disebutkan nabi, artinya itu bersambung dengan yang jasad, dohir, ya. Gimana? Rumit ya? High class bro, ya. Salam agama tauhid, salam taklim ma'rifat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.